Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabi qala la hasada illa pisnataini rajulun atahullahul qur'ana bahwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari wa rajulun atahullahu malan bahwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahari rawahul Bukhari wa Muslimu. Nah, ini hadis sekarang akan menjelaskan tentang iri, artinya iri yang diperbolehkan, maksudnya iri yang diperbolehkan, iri tentang apa aja gitu kan. Selama ini pembahasan tentang iri atau hasud itu ya, istilah hasud itu kan iri dengki yang tidak diperbolehkan. Berarti ada iri dengki, ada iri yang positif yang diperbolehkan. Kalau iri yang tidak diperbolehkan atau iri dengki yang tidak diperbolehkan itu pasti misalnya hasud, yang dinamakan hasud itu kan kita menginginkan gitu ya, menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain dan menginginkan pula hilang, rontok atau anugerah dari orang tersebut, dari orang lain tersebut gitu ya. Itu disebut hasud. Itu dinyatakan bahwa hasud itu atau iri dengki itu akan memakan semua kebaikan. Ya'kulul hasanat. Innal hasada ya'kulul hasanati. Sesungguhnya hasud atau iri hati atau iri dengki itu ya'kulul hasanati, itu akan memakan semua amal kebaikan kita ya. Kama ta'kulun narul hatoba, kama ta'kulu, sebagaimana api memakan al hatoba, kayu bakar. Nah itu seperti itu perumpamaan hasud, itu akan memakan semua amal kebaikan. Iri hati, iri dengki, tapi menginginkan anugerah yang ada pada orang lain tersebut kita ingin supaya hilang gitu ya. Kita ingin supaya seperti dia, tapi kekayaan atau anugerah yang ada pada orang lain tersebut supaya hilang, itu disebut hasud gitu ya. Itu tidak boleh, seperti hal yang sudah saya disebutkan tadi dalam hadisnya itu ya. Itu akan memakan semua amal kebaikan kita. Nah, ada iri hati yang diperbolehkan, artinya di sini bukan iri dengki atau iri hati, tapi iri yang positif gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab bukan hasud lagi bahasanya, tapi gibtoh. Gibtoh itu iri, tapi iri yang positif, iri yang diperbolehkan, itu gibtoh. Artinya kita menginginkan seperti yang dimiliki oleh orang lain gitu ya, tetapi tidak hendak, tidak ingin anugerah yang pada orang lain itu hilang. Itu disebut gibtoh. Ada pada orang lain anugerah itu, kita ingin seperti itu, tapi kita tidak menginginkan anugerah yang dimiliki oleh orang lain itu hilang, tidak ingin hilang. Jadi udah sama-sama aja, pokoknya sama-sama dia juga punya anugerah, terus kita juga seperti itu, ingin seperti itu gitu ya. Itu disebut gibtoh, gobato, gibtoh. Itu yang gibtoh, makna gibtoh hasud di sini itu boleh saja. Ila pisna ini kecuali dalam dua saja, boleh saja berarti kita menginginkan seperti itu ya. Rajulun, yang pertama, ada seseorang atahullahul qur'ana, yang diberikan, yang dianugerahi Allah Al-Quran. Dianugerahi Allah Al-Quran itu berupa apa? Misalnya dia hafal Quran, dia pintar dalam Al-Quran, kemudian dia paham Al-Quran, kemudian dia mungkin ahli tafsir gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan Al-Quran, dia mengamalkan Al-Qurannya, kemudian dia sering mentadaburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran, isinya, isi kandung Al-Quran. Itu kita harus iri. Iri itu maksudnya ya positif di sini. Nah, ini seseorang yang dianugerahi oleh Allah berupa Al-Quran, bahwa yakumu bihi ana al-lail, maka dia sehari-harinya dia melaksanakan atau mengamalkan Al-Quran, membacanya, kemudian memahaminya, mempelajarinya, menafsirkannya,
mengamalkan Al-Quran ana al-laili, sepanjang malam, wa ana an-nahari, dan sepanjang siang, terus itu ya. Karena kan ada orang itu yang gitu, orang yang udah senang baca Al-Quran misalnya, itu tiap hari itu kadang-kadang ada yang sampai minimal 1 juz gitu ya, baca Quran itu. Ada yang 1 juz, ada yang sehari itu sampai 3 juz gitu ya. Ada yang sampai tamat Al-Quran itu cuma 3 hari, ada yang seminggu gitu ya. Kalau diceritakan dulu, zaman dulu, ulama-ulama dulu itu, ulama-ulama salaf, diceritakan oleh Imam Nawawi itu, tradisi dulu itu, tradisi membaca Al-Quran itu justru seperti itu. Katanya ada yang tamat seminggu, ada yang tamat 3 hari, ada yang tamat 4 hari, ada yang tamat paling lama itu sebulan. Berarti kalau sebulan sehari 1 juz. Tapi setidaknya sehari kita ada membaca Al-Quran, kata Nabi itu. Misalnya setelah maghrib, gitu ya, baca Quran. Atau setelah selesai sholat wajib, sholat fardu, baca Quran. Setidaknya 1 lembar aja. Itu 1 lembar kalau ada waktu. Apalagi kalau udah hafal Quran kan nggak usah lihat Quran, tinggal secara ini aja, dari hati aja kan, dari pikiran bacanya itu ya. Yang pertama itu seperti itu, warajulun atahullah malan. Yang kedua, ada seorang itu yang dianugerahi Allah berupa harta kekayaan yang banyak, tapi bahwa yunfiquhu, tapi kekayaannya itu dia infakkan atau dia sedekahkan ya, dia sedekahkan. Banyak harta kemudian banyak sedekah juga. Nah itu kalau kayak gitu kita harus iri ya, kayak orang gitu tuh. Kita makan gak punya apa-apa, kalau dia punya duit, punya harta banyak, kemudian rekeningnya juga banyak, dia infakkan lagi uang itu untuk nyumbangkan masjid, nyumbangkan sekolah, madrasah, pesantren dan sebagainya, anak yatim piatu, kemudian menyantuni anak yatim ya, rumah yatim piatu, semua disantuni ya. Itu kayak kemarin yang ceritanya teknik mensedekahkannya itu atau menginfakkannya seperti itu. Tekniknya tuh mau terang-terangan atau mau sembunyi-sembunyi, terserah. Di dalam Al-Quran tuh, watuhfuhu, jika kalian menyamarkan, tuhfu itu menyembunyikan, pani'immahiyya, maka itu lebih baik, kata Al-Quran itu ya. Jadi boleh dengan terang-terangan, bil alaniyah, boleh dengan siri, rahasia kita mensedekahkan itu. Tapi di dalam Al-Quran itu diberikan pilihan, wa in tukhfuhu, jika kalian menyembunyikannya, pani'immahiyya, maka itu lebih baik. Pani'immahiyya itu lebih baik. Kenapa? Ya, supaya terhindar dari ini, dari sombong, ujub, terhindar dari riya. Kan biasanya yang namanya ibadah sosial itu karena terlihat oleh orang lain, biasanya di hati itu ada rasa gimana gitu ya, bangga atau rasa sombong atau takabur atau riya, seperti itu kan. Kalau ibadah sosial mah biasanya ibadah sosial itu lebih dekat kepada hal-hal kayak tadi, kesombongannya, keriyaannya, takaburnya itu, karena memang dipandang oleh orang lain. Nah di sini beratnya ininya godaan kita itu dalam hal seperti itu. Kalau dalam ibadah sosial, maka oleh Allah diberikan pilihan, wa in tukhfuhu pani'immahiyya, jika kalian menyembunyikannya, sedekahnya itu, pani'immahiyya, itu lebih baik ya, lebih baik. Tahu-tahu kan ketika dia itu meninggal dunia, baru dirasakan kehilangannya oleh orang lain, oleh orang yang sering diberikan sedekah itu ya. Ada yang gitu, orang-orang itu dia tidak mau diekspos gitu ya, ke publik, karena demi untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya tadi gitu. Ya, takut tercederai amal ibadahnya. Tahu-tahu kan pahalanya mengalir, ikhlas,
dianya udah meninggal, tidak ada lagi hubungan dengan manusianya kan itu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.